Shalom Bapak Saudaraku dalam kasih Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Katakan amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Waktu sudah begitu sangat cepat Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Sudah tidak terasa kita sudah berada di minggu yang kelima, minggu terakhir di bulan Agustus. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan yang baru, musim yang baru. Dan kita percaya penyertaan Tuhan tetap dahsyat dan luar biasa buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hari ini kami siap untuk memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik, pengagungan yang terbaik hanya bagi Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu menyatakan kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Dan kami mau berkata, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya. Kami percaya waktu pujian penyembahan dinaikkan maka pintu surga terbuka. Sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan saudara. Dimanapun saudara, di rumah-rumah, kita mau ekspresikan pujian kita. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku dengan iman tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Kita mau angkat jempolnya
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan lagi, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Amin saudara. Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Oh, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus lagi. Shalalalalala, kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku cinta Yesus. 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 Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Umat-umat yang mengasihi Tuhan, boleh tepuk tangannya yang paling dahsyat buat Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama deklarasikan Pentakosta yang ketiga, saudara. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Sama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami penuh dengan sukacita. Dan kami mau yakinkan dan pastikan hati kami siap untuk menerima benih ilahi. Urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.
tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, hanya terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari teruskan tangan di hadapan Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku ya Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Waktu saudara berdoa, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin itu tidak sesuai dengan harapanmu, tapi ingat, terus pandang kasih setia Tuhan. Lihatlah, maka Tuhan berperkara akan jauh lebih dahsyat. Bahkan apa yang kita doakan selama ini, Dia akan memberikan lebih dari segalanya yang kita perlukan. Dia adalah Allah yang tahu dan mengerti isi hati kita, saudara. Terus tetap andalkan Tuhan dalam
dalam hidupmu. Terus tetap percaya. Jadilah kuat. Terus percaya kepadanya. Maka lihatlah, Tuhan akan ada di depan kita. Dia akan senantiasa ada berjalan bersama dengan kita. Haleluya. Mari angkat kedua tangan yang kudus di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Benar ya Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, ya Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Yesus Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah. Dia akan menuntun engkau, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Dia yang akan membimbing engkau, saudara. Percaya saja. Aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hati kami terus memandang Engkau, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari nyatakan isi hatimu. Katakan kepada Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Mari mulaikan nyanyian syukurmu. Berikan korban persembahan terbaik untuk Dia, saudara. Dia sudah melakukan jauh lebih banyak. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia Allah yang setia. Kasih setianya itu besar atas kita. Serahkanlah segala kekuatan.
Tiada Allah yang seperti Engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kau yang layak, terima segalanya Tuhan. Yesus Allah kami, yang kami sembah, yang kami agungkan dan kami tinggikan pagi hari ini. Dan kepada nama itu kami bersandar sepenuhnya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau yang layak disembah ya Tuhan pagi hari ini. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat kedua tanganku di hadapan Tuhan, sama-sama katakan Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Amin ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Muliakan Engkau pagi ini, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Sorakan haleluya. Engkau luar biasa ya Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Kondisi yang seperti saat ini, kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan pagi hari ini, puji Tuhan, Bapak Saudara, kita akan diberkati pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Tommy Simanjuntak. Mari kita lambaikan tangan kepada hamba Tuhan. Shalom, Pak Tommy. Shalom, Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih, Pak. Mari silakan, Pak, untuk Oke. waktu dan tempat kami silakan. Oke, selamat pagi, Shalom, Jemaat GBI Pecenongan. Senang sekali bisa ketemu ya. Udah nggak keluar rumah, pasti kangen semuanya. Tapi kita lewat Zoom ini satu konsep yang bagus, karena kalau kami di gereja pakai YouTube, tapi kalau begini bisa ngelihat wajah semua ya. That's good. Jadi,
Izinkan saya baca satu firman sebelum kita mulai berdoa dan untuk melanjutkan pembahasan firman ini. Oke? Kita baca bersama-sama. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan apa saudara? Diam saja. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dan untuk menikmati segala kemenangan-kemenangan dan segala berkat yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan dan harta karun sorgawi yang sebenarnya Tuhan telah persiapkan untuk kami, namun seringkali tidak kami lihat dan tidak berani kami melangkah ke dalamnya. Bapak urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Oke, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sering kita dengar ada kata do your best and God will do the rest. Pernah dengar kata-kata itu ya? Lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan melakukan sisanya. Kelihatannya sangat rohani, tetapi kalau kita pikir-pikir ulang lagi, kalimat itu adalah menunjukkan kalimat yang seolah-olah pusatnya adalah kita. Di mana kalau ada sesuatu, kita dengan gelisahnya, kita dengan kekuatan kita mencoba segala sesuatu kita yang nggak bisa, begitu mentok, baru serahkan kepada siapa? Tuhan. God will do the rest. Bukankah Tuhan jadi kayak ban serep? Bukankah Tuhan jadi seperti duduk di bangku cadangan kalau pemain sepak bola? Aku kerjain dulu, kalau nggak bisa baru Lionel Messi masukin, kan gitu kan? Kita berusaha dulu, kalau nggak bisa Cristiano Ronaldo masukin. Apakah Tuhan ingin kita seperti itu? God, do your best and God will do the rest. Saya rasa tidak. Tuhan ingin dilibatkan sejak awal apapun masalah yang kita lakukan. Dan bahkan saya kasih tahu satu rahasia, saudara. Dari ayat yang kita baca tadi. Saya sampaikan ini, saudara. Sehingga ini memberi kebenaran buat kita. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Prinsip yang benar menurut saya adalah God is at His best when we are at our rest. Tuhan berada dalam kondisi terbaik, posisi terbaik untuk menolong kita di saat kita beristirahat di hadiratnya, bersedia untuk ditolong. Kalau saudara misalnya ada di dalam kolam renang dan tenggelam, kira-kira kalau saudara penyelamat yang bisa berenang aja ya, yang bisa ngebayangin ini ya. Kalau saudara ingin menyelamatkan orang yang lagi tenggelam, apa yang saudara inginkan? Apakah dia memberontak gitu, saudara? Itu bisa mengganggu usaha saudara untuk menyelamatkannya. Saudara ingin dia tenang aja, percaya aja, dan biarkan. Kalau bisa dia berbaring aja di ininya kita, di pundaknya kita, lalu kita atau di sininya kita, lalu kita bawa, saudara. Semakin dia gelisah, semakin susah kita menolongnya. Saya ulang, semakin kita gelisah, semakin susah ditolong Tuhan. Amin, saudara. Dan lawan kata dari iman adalah kegelisahan atau kekhawatiran, ketakutan. Nah, mari kita lihat sama-sama. Apa yang melatar belakangi ayat ini? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pernahkah saudara ngalamin posisi terdesak, terancam, dan tersudutkan? Terdesak, terancam, tersudutkan. Saudara seperti di jalan buntu. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Biar saya sampaikan ini. Keluaran 14, ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala... Oke, seperti ada suara ya. Oke, saya lanjut ya. Adapun orang Mesir, halo, saudara bisa dengar saya? Bisa ya? Oke. Bisa ya dengar ya? Silakan. Oke. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka. Saat itu orang Israel dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir, dari perbudakan, dengan mengalahkan 10 dewa orang-orang Mesir yang dilakukan dengan 10 tulah. Jadi kalau 10 tulah, kodok itu ngalahin
ngalahin, ngejekin dewa kodok gitu saudara, orang Mesir. Lalu dan lain sebagainya. Semua itu dikalahkan oleh Tulah, saudara. Tetapi setelah diizinkan tulah terbesar, yaitu semua anak sulung orang Mesir mati, anak sulung Firaun adalah salah satu dewanya yang dianggap dewa oleh orang Israel. Setelah anak sulungnya mati dan anak sulung Firaun mati, akhirnya nggak tahan, Firaun dilepas. Tetapi Firaun masih punya satu kuncian, saudara. Kunciannya apa? Ada satu tempat, namanya ini dia, perhatikan. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Jadi orang Mesir punya satu kuncian, dewa terakhir mereka, namanya Baal. Baal itu artinya Tuhan atau dewa. Baal Zephon. Orang itu dijadikan satu nama tempat bagi mereka, suatu nama tempat, yaitu tepat di hadapan Laut Merah. Itu nama tempatnya Baal Zephon, saudara. Kita lihat, Baal Zephon itu gini kondisinya. Jadi orang Israel itu posisinya terjepit sekali. Di belakang ada siapa? Ada Firaun dan pasukan kuda yang ingin memperbudak mereka kembali, saudara. Di depan mereka ada Laut Merah. Di kiri kanan ada gunung yang tinggi, lebih tinggi dari gambaran ini, saudara. Ini nggak bisa. Tetapi di tengah-tengah tempat tersudutkan ini namanya Baal Zephon. Kalau orang Mesir bilang adalah God of North, dewa utara. Ini dewa terakhir, kamu nggak akan bisa lewatin, katanya. Kamu nggak akan bisa lepas dari kami. Tapi tahu nggak, saudara, ternyata berdasarkan sejarah ada arti lain dari Baal Zephon. Arti lain dari Baal Zephon adalah apa, saudara? Arti lain dari Baal Zephon adalah hidden treasure, atau harta karun, harta terpendam. Oh, ini adalah dewa terakhir orang Mesir. Mereka percaya dewa ini pasti bisa nahan orang Israel nih. Tapi ternyata Tuhan menuntun kita kepada dead end, kepada jalan buntu, tempat kita terdesak, terjepit, nggak bisa lagi kemana-mana, untuk menunjukkan kepada kita harta karun terbesarnya. Amin, saudara. Kira-kira nangkap maksud saya? Jadi kalau saudara terjepit, saudara terdesak, saudara jalan buntu, jangan cepat-cepat stres. Karena walaupun itu dimaksudkan iblis sebagai Baal Zephon, dewa terakhir, atau Tuhan, atau kekuatan terakhir yang akan menahan saudara dari breakthrough, dari terobosan, Tuhan bilang, justru di sini aku akan tunjukkan harta karunku. Justru di sini aku akan tunjukkan kepadamu. Tempat di mana kita paling mentok adalah tempat di mana kita melihat kuasa Tuhan paling besar. Yang setuju katakan amin. Tempat di mana kita paling butuh pertolongan, di tempat itu kita akan merasakan pertolongan Tuhan yang terbesar. Amin. Mari kita lihat ceritanya. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena nggak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan ganggu kami, biar kami kerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja kepada orang Mesir daripada mati. Di mana, saudara? Mati di sini, saudara. Saudara, saya mau katakan begini. Di saat kita lagi terdesak, terancam, dan terjepit, kita cenderung bersungut-sungut. Kita memperkatakan yang sebenarnya nggak masuk akal. Masa orang Israel mengatakan, lebih baik kami diperbudak daripada di sini. Diperbudak itu mati walaupun masih tetap bernapas. Udah nggak ada punya hak, nggak punya apapun. Budak, saudara. Tapi mereka nganggap lebih baik. Bersungut-sungut. Nah, saudara, kalau saudara kebanyakan bersungut-sungut di masa-masa terjepit ini, hati-hati, saudara. Hati-hati. Tuhan tidak pernah kekurangan kekuatan untuk menolong kita. Tetapi jangan-jangan sungut-sungutmu atau kegelisahanmu yang menghalangi Tuhan, yang meniadakan kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kita. Keluaran 14 ayat 10, ayat 13, kata Musa. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini, tantangan yang kamu lihat ini,
tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Apakah saudara punya tantangan yang selama ini bolak-balik menekan saudara? Dan sekarang saudara berada di jalan buntu, ini masalah keuangan ini bolak-balik ini. Dan sekarang udah puncaknya jalan buntu. Ini masalah kesehatan bolak-balik ini. Dan sekarang tiba waktunya udah puncaknya ini udah jalan buntu. Ini masalah hubungan ini udah bolak-balik. Dan ini puncaknya udah jalan buntu. Kalau saudara jalan buntu, firman Tuhan katakan, sebab musuh orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tantangan yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Siapa yang sering dengar kata-kata Tuhan berperang ganti kita? Saya kasih tahu satu rahasia. Tuhan hanya berperang bagi kita kalau kita berhenti berperang untuk diri sendiri. Tuhan berperang ganti kamu kalau kamu diam saja. Belajar diam. Nah, diam yang dimaksud ini apa? Apakah nggak ngelakuin apapun? Enggak. Yang dimaksud diam adalah apa, saudara? Kita lanjutkan nih ya, saudara. Yang dimasukkan diam dalam bahasa Ibrani-nya, diam itu adalah haras. Dan saya coba selidiki dalam bahasa Ibrani-nya, saudara, ada tiga arti utama dari kata diam di sini. Aku akan berperang mengganti kamu, dan kamu diam saja. 3 arti kata diam. Diam itu artinya to be silent, to hold tongue. Artinya diam itu artinya menahan lidah dari berkata-kata yang kita akan sesali. Berkata-kata sesuatu yang cuman sekedar untuk mengungkapkan kekhawatiran atau ketakutan kita. Jaga lidah. Sama-sama katakan jaga lidah, saudara. Diam artinya jaga lidah. Di masa sulit, nggak perlu tambah-tambahin sulit dengan banyaknya ketakutan kita. Amin, saudara. Yang kedua, arti kata diam atau haras adalah to be deaf as an accompaniment of dumbness. Menjadi tuli. Tapi tulinya bukan tuli fisik, tetapi tuli orang bodoh. Jadi PPB kalau si Ahok bilang, pura-pura bego aja deh. As an accompaniment of dumbness. Jadi saudara nggak berusaha sok tahu. Oh, ini kayaknya jalan keluarnya gini. Oh, aku tahu. Dulu aku pernah masalah begini. Pasti jalan keluarnya begini. Oh, aku tahu nih orang pinter yang bisa nolong aku dari begini. Stop it. Pura-pura bodoh aja deh. To be deaf. Amin, saudara. Itu artinya engkau akan diam saja. Nggak sok ngerti. Nggak merasa bijak. Nggak merasa bijak. Kemudian yang ketiga adalah to be quiet, to rest. Artinya tenangkan diri, singkirkan semua usahamu. Bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tetapi kalaupun kita ngapa-ngapain, itu karena Tuhan yang ngomong sama kita. Jadi kita mengistirahatkan kehendak kita, mengistirahatkan usaha kita, dan katakan, Tuhan, Engkau mau apa? Dan pertolongan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, kadang-kadang langkahnya kayak kecil, langkahnya kayak bodoh gitu ya. Kayak ada teman saya, saudara. Dia berapa lama dia sakit dan nggak sembuh-sembuh, nggak tahu. Dokter cari kemana-mana, nggak sembuh beneran, saudara. Tapi tekanan darahnya rendah terus, lemas terus, nggak bisa gerak. Sampai akhirnya pendeta kami datang dan bilang gini, gimana sebenarnya? Apa Tuhan, firman Tuhan buat kamu? Dia diam, renungkan sejenak. Dan ternyata baru Tuhan pimpin dia. Segala kegelisahan, udah nggak pakai dokter lagi, saudara. Tuhan bilang, tetapi dia kan lemas banget. Dia bilang, oh aku harus mengaku dosa. Nggak ada hubungannya mengaku dosa sama penyakitnya. Sama tensi rendah, tensi tinggi, lalu lemas, dan lain sebagainya. Aku harus masuk dosa. Aku pernah selingkuh, katanya. Tapi itu satu malam. Dan aku nggak pernah ngaku sama istriku. Aku kayaknya aku harus ngaku deh. Ya udah, kamu ngaku. Begitu ngaku, saudara, ngaku minta maaf, rekonsiliasi dengan istrinya, pemulihan terjadi di situ. Besok-besoknya ke dokter lagi. Dokternya akhirnya bilang, yang selama ini memelihara dia dan mentok, dia bilang, coba, aku nggak tahu ya, tapi kita coba lu giginya deh. Cek giginya. Bayangin, saudara, cek gigi. Dites giginya, dicabut 1 gramnya, sembuh. Tekanan darah rendah, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Sometimes itu kayak tindakan yang bodoh dan nggak ada nyambung, nggak ada penjelasan secara medis. Tetapi mau nggak kita be quiet, tenang? Saya simpulkan, orang yang nggak bisa ditolong Tuhan adalah orang yang nggak bisa diam. Yang nggak bisa diam dimaksud adalah nggak bisa jaga lidah. Orang yang sok bijak, mereka-reka, nggak belajar tuli. Dan yang ketiga, nggak mau mengistirahatkan usahanya dan belajar berserah pada usaha Tuhan. Kalau saya katakan, 3 orang yang tidak bisa ditolong Tuhan, supaya saudara gampang ngingatnya setelah selesai ibadah ini. Ada 3 R yang nggak bisa ditolong Tuhan. Yang pertama, orang rese.
nggak bisa jaga lidah. Rese. Yang kedua, orang yang merasa dirinya bijak. Gampang yang ingatnya ya. Yang merasa dirinya bijak, ngerasa pinter, ngerasa tahu solusi. Yang ketiga, rese, rasa, dan rusuh. Saudara, rusuh itu saudara berusaha dengan kekuatannya, dengan hikmatnya saudara. Nggak mau belajar untuk dengar Tuhan dan cari petunjuk Tuhan. Saudara nangkap maksud saya? 3, sama-sama ngomong saudara, dimanapun saudara. Orang yang bisa ditolong Tuhan, orang yang apa? Orang yang rese, nggak bisa jaga lidah. Orang yang yang suka rasa-rasa, sok rasa bijak, sok rasa tahu. Dan orang yang rusuh, nggak bisa tenang untuk membiarkan Tuhan bekerja. Amin, saudara. Nah, ini orang Israel. Tuhan bilang, kamu ini rese, rasa, rusuh. Makanya diam aja deh, biar aku yang berperang ganti kamu. Jangan-jangan firman ini buat saudara. Kamu itu rese. Kamu itu aku pengen banget tolong kamu. Aku pengen tunjukkan kuasamu. Tapi kamu itu sering rasa-rasa bijak, sok pinter kamu. Dan kamu itu rusuh, nggak bisa tenang. Akhirnya waktu aku baru tolong dikit, kamu rusak pertolonganku. Gitu. Aku lagi buka jalan, kamu rusak, kamu tutup sendiri tuh. Kamu portal tuh jalan-jalan yang aku buka. Gitu kan. Saudara nangkap maksud saya, saudara ya? Tuhan mau tolong kita. Kalau kita belajar diam. Nah, perhatikan. Dan Tuhan katakan, di tempat kamu terdesak itu, di situ harta karun. Harta karun apa yang kita dapat di tempat terdesak itu? Ada 4, dengan cepat saya katakan. Yang pertama, harta karun yang pertama dalam kondisi terjepit kita. Yang kita dapatkan justru. Yang pertama adalah kita dapat sungguh-sungguh mengakui Dia sebagai Allah yang berdaulat dan tinggi. Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah. Bolak-balik diomongin diam nih. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggi di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kamu, saudara, baru bisa menyaksikan bahwa Dia sungguh-sungguh Allah, berdaulat, pegang kendali terbesar. Kalau kita belajar diam. Belajar diam. Kita baru bisa mengetahui, ini terjepit ini. Aku nggak bisa lihat kiri, kanan masalah, depan masalah. Aku nggak bisa lihat, cari pertolongan. Cara satu-satunya, nggak bisa lihat kiri, kanan, depan, belakang. Lihat ke atas. Satu-satunya berharap sama Tuhan. Harta karun nggak kondisi terjepit? Ya, kondisi terjepit harta karun. Karena di situ kita nggak punya pertolongan lain selain Tuhan. Kita dapat sungguh-sungguh mengakui Dia Allah yang berdaulat dan tinggi. Amin. Saudara nggak akan pernah bisa tahu bahwa Dia Allah penyembuh. Kalau saudara nggak pernah sakit. Saudara nggak akan pernah tahu bahwa Dia Allah mencukupkan. Kalau saudara nggak kosong dompetnya. Saudara nggak akan pernah tahu kalau saudara Tuhan itu pembela. Kalau saudara nggak pernah mau kalah. Nggak pernah mau belajar untuk ngalah. Dan biarkan Tuhan membela. Tuhan baru terlihat berdaulat dan tinggi di saat kita diam. Di posisi terjepit. Posisi terjepit apa lagi? Harta karun apa lagi yang kita dapat di dalam kondisi terjepit ini? Kita dapat sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai juru selamat. Saudara, banyak orang Kristen sekarang merasa bahwa dia itu nggak bisa begitu mendengar kalimat Yesus itu juru selamat, itu nggak ada maknanya bagi dia. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa sungguh-sungguh diselamatkan, belum tahu rasanya diselamatkan. Tapi kalau saudara, saya nggak tahu di antara saudara ada nggak yang punya pengalaman di mana saudara hampir jatuh, hampir rusak, parah, dan menyadari kalau Tuhan nggak tolong aku waktu itu, kayaknya gua kacau nih, kayaknya aku hancur nih. Hanya orang-orang yang pernah kayak gitu yang bisa mengenal Dia sungguh-sungguh sebagai juru selamat. Dan orang yang mengenal sebagai juru selamat, waduh itu melayani Tuhan nggak hitung-hitungan. Saudara, saya pernah cerita nggak? Saya di jemaat kami ada satu cucunya Eka Cipta, saudara. Sorry, bukan cucunya, anaknya. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Namanya Ibu Nani Wijaya. Dia orangnya cinta Tuhan banget. Suatu kali karena visi Tuhan, dia sekarang keluar dari gereja kami, tetapi baik kami tetap kontak untuk mendirikan gereja, saudara. Gereja didirikannya di mana? Dia bikin gereja namanya di daerah Rawakucing. Rawakucing itu tempat pembuangan sampah akhir di daerah Tangerang, sana saudara, Batu Ceper, saudara, dekat-dekat bandara. Suatu kali saya diundang kepada dia. Saya tahu Ibu Nani ini karena dia memang dari keluarga ningrat ya saudara ya. Itu orangnya bersih, higienis banget, bersih banget. Toilet yang saya anggap udah bersih aja bagi dia dianggap kotor saudara. Begitu higienisnya, begitu bersihnya ini orang saudara. Dan sangat-sangat rewel dalam masalah kebersihan dan yang lain. Nah, suatu kali saya diundang khotbah di gerejanya dia di lantai 2. Dia siapin untuk para pemulung,
para tukang pungut sampah, orang yang tinggal di pembuangan sampah, dia bikin. So, suasananya saya benar bayangkan, walaupun AC udah banyak, tempatnya dibikin bagus untuk para pemulung, ada 300 pemulung di sana, saudara. Itu tapi masih kerasa bau-bau pemulungnya, saudara, di saat mereka memuji nyembah Tuhan. Saya jujur sama saudara ya, hamba Tuhan kadang-kadang nggak lebih baik daripada jemaat, saudara. Yuk nyembah Tuhan. Begitu selesai, saya khotbah dengan antusias. Begitu selesai, kami turun. Yuk turun ke lantai bawah, kita salamin orang-orang. Salamin satu-satu. Tahu nggak salamin satu-satu, saudara? Begitu disalamin, saya kaget. Saya kan salam biasa aja. Bahkan agak jaga hidung. Karena agak bau, saudara, orang-orangnya, saudara. Karena terlalu semangat mereka menyembah Tuhan, mungkin keringatan, lalu keluar hawanya, saudara. Saya agak jaga, saudara. Tahu nggak, di sebelah saya Ibu Nani, saya kaget. Sekitar 300 orang saat itu. Apa yang dilakukannya? Dia salam. Setiap orang dipeluk. Bau loh, saudara. Yang saya tahu ibu ini kayaknya aduh paling nggak tahan yang kotor, paling nggak tahan yang bau. Setiap orang dipeluk. Begitu ngelihat tanpa sadar saya salam, saya nangis, saudara, di samping dia. Begitu selesai nyalamin semua orang dan semua orang pemulung itu dipeluk sama dia. Saya masuk ke kantor gereja. Yuk Tom, kita ramah-tamah di sini. Lalu habis itu saya masih nangis, dia bilang gini, kenapa Tom? Lalu saya bilang sama si ibu, Bu Nani, ibu kok bisa gini, Bu? Saya tahu ibu nggak begini dulu. Tahu nggak si ibunya bilang apa? Sambil dia ikut nangis, gara saya nangis. Dia bilang gini, Tommy, saya utang banyak sama Tuhan. Perhatikan kalimatnya, saya hutang banyak sama Tuhan. Hanya orang yang merasa dia berhutang sama Tuhan, bahwa dia telah diselamatkan. Kalau Tuhan nggak tolong aku hancur nih. Gitu. Hanya orang yang pernah merasa diselamatkan sama Tuhan, yang tahu bagaimana melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saudara jangan-jangan melayani Tuhan, tapi nggak pernah ada rasa, aku ini benar-benar udah diselamatkan, ditolong, waduh, yang kulakukan ini nggak ada apa-apanya dibanding apa yang telah Tuhan lakukan. Saudara ngerasa gitu nggak? Harta karun di saat kita dalam kondisi terjepit dan ditolong Tuhan, harta karun yang kita temukan, kita akan kenal dia sebagai juru selamat. Amin, saudara? Yang ketiga, saudara, harta karun yang ketiga adalah kita dapat melatih sikap kerendahan hati. Oh, ada ayatnya keren banget, saudara. Perhatikan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Mengenali sikap hati, motivasi yang terdalam dalam hidup kita, itu harta karun. Karena nggak gampang untuk bisa tahu sikap hati sebenarnya. Saudara, kesulitan tidak bisa mengubah hati kita. Kesulitan, masa sulit atau tekanan hanya memunculkan yang sebenarnya ada di dalam. Saya ulangin. Kesulitan atau tekanan tidak bisa mengubah hati kita. Kesulitan atau tekanan hanya memunculkan yang sebenarnya sudah lama di dalam hati kita, saudara. Dimunculkan ke permukaan. Nah, masalahnya hati kita kalau nggak dimunculkan ke permukaan nggak bisa diubah. Kalau saudara bilang, aku sebenarnya nggak pemarah, tetapi gara-gara ini banyak banget tekanannya, semua orang desak aku jadi marah. Percayalah saudara, sebenarnya engkau pemarah. Cuman selama ini belum muncul aja. Karena tekanan baru keluar. Aku sebenarnya nggak pelit. Tetapi karena lagi kondisi keuangan susah, aku jadi harus pelit banget. Sebenarnya percayalah, dalam hatimu kau pelit sebenarnya. Tetapi belum kelihatan aja kondisi tekanan yang memunculkan itu. Mengenal sikap hati adalah harta karun. Sehingga kita, oh ini toh ternyata hatiku. Kita bawa sama Tuhan, ubahkan Tuhan. Amin, saudara? Itu harta karun yang ketiga yang kita dapat di masa terjepit. Yang ditemukan orang Israel saat itu di masa terjepit. Yang keempat, yang terakhir, kita dapat melatih sikap mengandalkan Tuhan. Di mana lagi tempat mengandalkan Tuhan kalau nggak dalam kondisi terjepit? Mau cari pertolongan kagak ada. Teman-teman yang dulunya waktu happy datang, waktu susah tiba-tiba hilang semuanya. Kayak punya ilmu menghilang aja tuh semua teman-teman. Dan lain sebagainya saya mau katakan, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Harta karun, 4 harta karun. 4 harta karun. Kita mengenal dia Allah yang berdaulat dan berkuasa tinggi. Kita dapat mengenal dia sebagai juru selamat yang telah tolong kita. Kita jadi tahu sikap hatinya kita. Dan kita jadi tahu mengandalkan Tuhan. Amin, saudara? Sebab beginilah firman Tuhan. Nggak mudah untuk diam. Yesaya 30 ayat 15 bilang gini. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya,
terletak kekuatanmu. Tetapi, kata Yesaya, kamu enggan. Seringkali kita enggan, disuruh diam aja susah. Saudara, lebih susah ya orang Kristen ya. Karena kita ingin menyelamatkan diri sendiri gitu saudara. Disuruh diam susah. Makanya dibilang Alkitab katakan, tapi kamu enggan. Padahal kalau kamu dengan diam dan bertobat, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya aja, di situ kamu dapat kekuatan. Gitu. Apa artinya tinggal tenang dan percaya? Saudara pernah nonton film Ben-Hur nggak? Bagi yang angkatannya zaman-zaman dulu, tahu ini tahun 80-an. Ini salah satu film terbaik yang dibuat oleh Hollywood. Dan dia dinominasikan 12 nominasi, saudara, Oscar, saudara, dan dia menang 11. Film terbaik yang pernah dibuat dibandingkan sampai saat ini. Kolosal, melibatkan puluhan ribu orang saat itu, saudara, dan memakan biaya yang sangat banyak. Aktornya namanya Charlton Heston, yang berperan sebagai Judah Ben-Hur. Namanya Ben-Hur, ini yang ada di dalam kuda ini, dia kuda. Dia dikatakan ahli naik kuda. Nah, suatu kali ada satu adegan lomba kereta kuda. Adegannya cuma 10 menit, tetapi si Charlton Heston karena totalitas, dia latihan 3 bulan, sehari 3 jam naik kuda supaya bisa bagus. Tapi setelah 3 bulan berlatih, dia masih nggak pede di dalam pertandingan ini, di dalam adegan ini. Lalu setelah 3 bulan, dia ngomong gini sama pelatih kudanya dan kepada asisten sutradaranya. Dia berkatakan seperti ini. Aku sudah latihan 3 bulan dengan sungguh-sungguh, dengan 3 jam sehari. Aku udah bisa sih berdiri tanpa jatuh di kereta kuda. Tapi kalau untuk adegan nanti, yaitu aku harus menang kereta kuda, aku nggak yakin bisa menang. Dia gelisah. Tahu nggak apa yang dilakukan, saudara? Diketawain sama sutradaranya. Waktu dia curhat gitu. Dia katakan, Charlton, yang perlu kamu lakukan adalah posisi kamu jaga tetap, jangan sampai jatuh, itu aja. Pertahankan jangan sampai jatuh, dan jaga posisi. Masalah menang atau kalah, tenang aja. Aku sutradaranya yang ngatur. Saudara, kita punya sutradara yang ngatur. Kok stres banget? Yang perlu kita lakukan jangan sampai jatuh. Udah itu aja, tenang, teguh. Jangan sampai mengkhianati Tuhan, meninggalkan Tuhan, tetap teguh, yakin. Masalah cerita akhir kan ada sutradaranya. Yang ngerti katakan amin, saudara? Amin. Jangan gelisah, itu namanya tinggal tenang. Udah tenang, lakukan aja apa yang kamu disuruh Tuhan lakukan. Hasilnya Tuhan yang kerjakan. Dan akhirnya orang Israel menemukan di tengah posisi mentok itu, depan Laut Merah, kiri kanan gunung, belakang orang Israel. Kitab Mazmur katakan, melalui laut jalanmu. Ternyata apa yang dianggap penghalang oleh orang Israel, yaitu Baal-Zephon, yaitu Laut Merah itu, ternyata di situ ada jalan Tuhan. Tuhan bukakan. Waktu Musa angkat tangan menyerah, tahu nggak apa yang terjadi? Itu laut terbelah. Dan lorongmu melalui muka air luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Begitu kebuka laut itu dibuka oleh Tuhan di saat Musa menyerah, tahu nggak apa yang terjadi? Dilihat ada jejak kaki Tuhan yang tinggal diikuti saja di tanah kering, hasil laut yang dibuka itu, saudara. Haleluya. Ada jejak kaki Tuhan di depan. Nggak kelihatan sekarang karena engkau masih rese, rasa, dan rusuh. Ada jejak kaki Tuhan yang akan menuntun kita kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saya akan tutup dengan satu cerita ini, supaya kita nggak gelisah. Anak saya Sean. Ini anak saya Sean, anak yang pertama. So, anak saya ini gelisah, sering gelisah. Kalau dia tidur itu susah. Karena mungkin orangnya perencana kali ya. Karena dari kecil, dari sejak dalam kandungan, kami doain supaya anak saya ini jadi presiden Indonesia. Jadi karena presiden mungkin dia banyak mikir masalah bangsa gitu ya, COVID atau usia 4 tahun, saudara. Jadi nggak tahu lah, gelisahnya perencana. Rencananya gini, jadi setiap kali malam sebelum tidur, kalau tidur kan sama saya, dia selalu nanya, gelisah nanya, Dedi besok ngapain, besok ngapain? Selalu pertanyaannya gitu. Dan saya harus ngejawab, besok ngapain? Oh, besok kita keliling kompleks. Oh, besok kita lari di depan Mall Alam Sutra ya. Oh, besok kita main begini. Besok kita... Pokoknya aku harus ngomong, ngejawab besok ngapain. Lalu besok aku harus penuhin. Karena besok, karena aku udah janji. Jadi dia harus dapat janji, harus tahu dulu besok ngapain, baru dia bisa tenang.
Gitu orangnya, tipenya perencana gitu ya. Nah, suatu malam, dia kali ini lebih dekat dengan saya. Mukanya dideketin banget sama saya, sambil tiduran, sambil berbaring. Tiba-tiba dia melihatin mata saya gini, dekat banget, dan dia bilang gini, tiba-tiba keluarin kata. Dikatakan, Dedi, ada Sean di mata Dedi. Dia ngelihat ada Sean di mata saya, ada dia di mata saya, karena dia begitu dekat sampai dia ngelihat dia di mata saya. Saya terharu banget karena dalam diri saya Tuhan katakan gini, bahwa hai anakku, engkau ada di ruang mataku, kata Tuhan, engkau biji mataku. Tembok-tembokmu tetap dalam ruanganku, dan sekalipun seorang ibu melupakan engkau, aku nggak akan melupakan engkau. Itu ayat firman Tuhan, dan saya ingat bahwa aku ada di mata Tuhan. Dan sekarang Sean anakku bilang bahwa Sean ada di matanya Dedi. Aku terharu, dan dia bilang gini, Sean memang selalu ada di mata Dedi. Tapi kenapa Sean selama ini nggak pernah lihat Sean di mata Dedi? Karena selama ini belum pernah begitu dekat kayak gini. Saudara, kenapa saudara nggak sadar bahwa saudara itu ada di mata Tuhan? Karena saudara jarang banget ngedekat sama Tuhan. Kalau engkau mendekat padanya, kau akan lihat bahwa engkau ada di matanya, ada di pikirannya, ada di rencananya. Waktu aku katakan, Sean selalu ada di mata Dedi. Tahu nggak apa yang dilakukan Sean? Sean anak saya langsung senyum. Abis itu dia nggak tanya-tanya lagi, besok ngapain. Abis senyum, dia tutup matanya, dia tidur. Sampai besoknya pagi, saudara. Kenapa kita gelisah? Kenapa resek, rasa rusuh? Sampai akhirnya kita kehilangan pertolongan dan berkat Tuhan. Sederhana. Karena engkau nggak mendekat pada Tuhan. Engkau nggak sadar engkau dikasihi. Engkau berjuang sendiri. Seolah-olah Tuhan di atas pegang tangan, lipat tangan, dan berkata, oke, tunjukkanlah seberapa serius kamu sungguh-sungguh. Usaha dulu dong. Nanti kalau udah mentok baru aku tolong. Tuhan nggak pernah kayak gitu. Sebagai Bapa yang baik, dia ingin tolong kita dari awal. Dia ingin memberi jauh lebih dari apa yang mampu kita pikirkan dan doakan. Dia ingin mewujudkan harapan kita. Kita tidak pernah. Kalau engkau pusing, Tuhan lebih pusing. Karena engkau yang sedang pusing ada dalam pikiran Tuhan. Jadi engkau bisa bikin Tuhan pusing. Saudara. Kenapa? Karena kita ada di dalam hatinya, pikirannya, matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tapi biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua, bagi saudara-saudara yang kau ngalamin posisi terdesak, terjepit, dan terancam hari ini. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Engkau selama ini di posisi udah begitu aja, harusnya Tuhan udah dapat perhatianmu. Tuhan udah happy, harusnya engkau mendekat dalam posisi seperti ini. Tapi yang kau lakukan dalam posisi terjepit, terdesak, malah engkau begitu resek, nggak bisa jaga kata-kata. Engkau merasa pinter cari jalan sendiri. Dan engkau rusuh. Engkau berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Saya mau katakan hari ini ada pertolongan Tuhan buat engkau. Tuhan berperang ganti kamu, dan kamu hanya diam, haras saja. Temukan harta karunmu di posisi sekarang. Jangan biarkan iblis ambil keuntungan, merusak dan memperbudak engkau kembali di posisi terjepit ini. Biarkan engkau menemukan jalan Tuhan. Apa yang dirancangkan iblis buruk bagimu, ingin mendesak engkau, ternyata diubah Tuhan menjadi tempat di mana dia mencurahkan harta karunnya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus mengucap syukur. Amin. Sorry Amin. ya. Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Tommy. Sama-sama. Untuk firman-Nya sungguh menguatkan kita semua. Rasanya nggak mau berhenti ya sebenarnya. Mau terus saja tapi waktunya memang. Puji Tuhan. Kita akan Pak Tommy boleh tunggu sebentar ya, nanti sampai selesai kita mungkin akan foto bersama nanti. Oke. Ya, oke Pak. Silakan Pak Tommy. Sama-sama. Pak Andre, silakan Pak, lanjutkan. Baik Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang indah, yang berharga dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul, walaupun secara online ya Tuhan, kami boleh beribadah, tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau tetap Allah yang maha hadir buat setiap kehidupan kami. Biar hari ini Tuhan kami belajar untuk kami boleh tetap tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kami, untuk kami tidak lebih so tahu Tuhan, tapi untuk kami mau mengerti dan mengenal Tuhan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan ya Bapa. Biar setiap kami boleh menjaga lidah kami, biar setiap kami Tuhan boleh sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu buat Pendeta Tommy Simanjuntak. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan untuk melayani Tuhan lebih dahsyat lagi di akhir zaman ini Tuhan. Biar Engkau memberikan hikmat, kesehatan Tuhan, bahkan Engkau memberkati juga untuk keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk GBI Pecenongan. Bapak, biar Engkau yang memberkati untuk setiap para pengerja, untuk gembala kami, buat Pendeta Agus Sugiarto, juga untuk wakilnya, untuk Pak Iwan ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu, berikan unity ya Tuhan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, untuk boleh mengerti Tuhan apa yang harus dilakukan untuk gereja ini Tuhan, boleh semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau berkati kesehatan mereka, pelayanan mereka Tuhan, keluarga besar mereka Tuhan, jagai perlindungan Tuhan yang sempurna untuk gembala kami, berikan mereka Tuhan pengertian yang baru, visi yang daripada-Mu Tuhan, pertajam pendengaran rohani mereka Tuhan, pertajam apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk gereja GBI Pecenongan ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini boleh mengikuti ibadah online. Tuhan, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan tetap ada perkenanan Tuhan, tetap ada berkat Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan atas setiap jemaat-Mu. Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, ajar setiap kami boleh percaya sama Tuhan lebih dari segalanya. Ajar setiap kami untuk tidak khawatir akan hari-hari esok, sebab kami tahu kami ada di dalam tangan-Mu. Rencana kehidupan kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Kehidupan kami Tuhan seluruhnya Engkau pegang Tuhan, Engkau yang pegang kendali kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, buat Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, buat Indonesia, untuk presiden, wakil presiden, setiap menteri ya Tuhan, untuk pemerintahan yang di pusat bahkan sampai daerah Tuhan, untuk setiap aparat yang ada Tuhan Yesus, kami percayakan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, biar ada
kehendak Tuhan yang terjadi Tuhan buat Indonesia, kesembuhan dan mujizat terjadi Tuhan. Kami rindukan lihat pemulihan terjadi buat bangsa kami, biar ada kebijaksanaan Tuhan, ada roh yang takut akan Tuhan, Engkau curahkan buat bangsa kami, buat Indonesia. Tuhan Yesus pakai setiap kami untuk bangsa kami, biar setiap kami boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan, biar setiap kami boleh menjadi saksinya Tuhan di bangsa kami, biar pesan Pentakosta ketiga Tuhan menyebar dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati Indonesia, biar damai sejahtera Tuhan, juga buat penanganan COVID-19, kami percayakan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang sembuhkan setiap pasien demi pasien Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan untuk setiap medis, untuk mereka yang bertugas Tuhan menangani COVID-19. Ada kekuatan yang baru dan ada pengharapan demi pengharapan yang baru Tuhan atas setiap mereka yang sedang menantikan jawaban-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan, biar setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan setiap firman Tuhan, pujian penyembahan kami semua boleh diberkati ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus seminggu ke depan ini Engkau yang menjagai setiap kami, dalam setiap aktivitas kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, sebelum pulang kami siapkan hati untuk terima berkat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu, puji syukur hanya bagi-Mu, puji syukur hanya bagi-Mu, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Bapak, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu dan bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Saat ini kami juga bawa anak-Mu, Ibu Gioklan yang sedang sakit Tuhan. Tuhan mau menjamah dan menyembuhkan anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, uluran tangan-Mu, belas kasihan-Mu akan menjamah anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dan kasih karunia yang sempurna dicurahkan oleh Allah Bapa kita di dalam anak-Nya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.